Gelar safari bersama Jamuri ini nanti akan ditutup hari Rabu di Gedung Bustanul Asyikin bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asghar. Semoga lancar semuanya dan semoga berkah semuanya. Dari manusia. Nah, kalau Kanjeng Nabi tidak tambah mulia ketika diadakan maulidnya atau dipuji-puji, terus apa gunanya kita maulid atau kita memuji-muji Nabi Muhammad? Karena kalau Nabi Muhammad dipuji, Nabi Muhammad dimuliakan, yang mulia itu adalah yang memuliakan. Jadi jenengan buat maulid ini, jenengan pada hakikatnya bukan memuliakan Nabi, tapi jenengan memuliakan diri jenengan sendiri karena menghadiri, karena berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada salah seorang sahabat, dia ketika itu ngambilkan minum untuk Rasulullah. Jadi ngambilkan minum untuk Rasulullah SAW, maka ketika minuman itu mau dikasih kepada Nabi, di situ ada rambutnya. Di situ ada rambutnya. Maka sama dia rambutnya diambil. Setelah itu baru diserahkan kepada Nabi Muhammad. Langsung didoakan sama Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma jambilhu. Ya Allah, perindahlah dia. Akhirnya sahabat ini sampai wafat tidak ada satu pun uban di kepalanya. Jadi semuanya nggak berubah sama sekali. Coba yang umur 40 tahun nggak ada ubannya, kan nggak? Umur 60 tahun koleksi. Kalau umur 40 tahun masih ditanya ada ubannya apa enggak. Udah umur 60-70 ditanya ada rambut putihnya enggak? Ada rambut hitamnya enggak? Pertanyaannya kembali, ini sahabat karena itu akhirnya mendapatkan berkah. Karena apa? Karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Itu Abbas pernah ketika Nabi pulang dari satu peperangan, itu datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini uridu an amtadiha. Ya Rasulullah, aku ingin memuji engkau. Ketika itu kata Nabi, qul, katakan, la yafdhilillahu fat. Katakan, semoga Allah tidak Allah menjadikan mulutmu itu terjaga, mulutmu itu tak sampai terjadi sesuatu. Maka akhirnya Abbas itu memuji Nabi Muhammad SAW, dan pujian ini dikatakan sama para ulama dalilnya maulid. Dalilnya maulid. Kenapa? Karena di situ menyebutkan dan memuji kelahiran Nabi Muhammad. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ketika engkau dilahirkan, maka bumi ini menjadi terang, bahkan cahayamu itu sampai memenuhi ufuk, memenuhi cakrawala sejauh mata memandang. Di situ ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Lalu Abbas melanjutkan, dan kami sekarang di atas cahaya itu kami mengikuti jalan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Itu Abbas karena memuji Nabi, didoakan, mulutnya didoakan sama Nabi kan. Itu sampai wafat usianya puluhan tahun, 80 tahun lebih, tidak ada satupun gigitnya yang ompong, nggak ada satupun gigitnya yang tanggal. Kenapa? Karena dapat berkat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semuanya duduk di sini, kita niati memuji Nabi, kita niati memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang yang beliau itu memuji-muji Rasulullah SAW dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nih, kalau memuji Nabi, memuliakan Nabi, itu balasannya itu kan tidak terbatas di dunia sampai di akhirat. Kira-kira kalau nyenengkan Nabi pahalanya gede apa enggak? Besar. Orang nyenengkan orang lain, besar apa enggak pahalanya? Besar ya kan? Dan bagaimana kalau orang
menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Besar apa enggak pahalanya? Nah, sekarang apa yang paling menyenangkan Nabi? Pulang dari majelis maulid itu, ini yang harus kita tahu. Apa yang paling bisa menjadikan hatinya Nabi itu bahagia? Karena mohon maaf, kita maulidan begini, insya Allah Nabi bahagia dengan kita semuanya. Tapi kita pulang harus bawa semangat. Apa yang paling menjadikan Nabi itu menjadi bahagia? Apa? Nabi Rasul bahagia apabila ajarannya diikuti. Oh, Nabi mulia kalau kita ngikuti ajarannya Nabi? Enggak kurang itu, enggak ngaruh sama Nabi. Mau enggak ada ikut ajaran Nabi, tetap Nabi paling mulia. Justru Nabi itu pengen kita selamat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu punya ajaran. Kita suruh mengikuti ajaran itu buat keselamatan kita. Nabi itu sedih kalau kita enggak selamat. Makanya Rasul itu sudah buat acara-acara hidup yang terrealisasi dalam kehidupan Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, para keluarga Nabi, para istri Nabi, yang buat Nabi senang kita ini selamat. Nah, cara selamatnya kalau kita ngikuti asyariat dan aturannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mau nanya. Punya WhatsApp? Punya. Masuk grup. Di grup pernah ada yang ngomongin aibnya orang? Jujur lu nanya ini. Punya WhatsApp? Punya. Terus masuk grup. Di grup kalau ada yang ngomongin, ada nggak di grupnya pernah ngomongin aibnya orang? Oh, salah. Jujur sering. Kira-kira Nabi senengnya kalau kita di grup terus ada yang ngomongin aibnya orang. Nabi senengnya kita gimana? Diam. Ikut nimbrung. Berarti sama-sama dosa. Atau diem berarti juga dosa. Pilihannya dua, menasehati, mengingatkan atau left group. Atau left. Jangan mikir, nanti kalau sudah grup saya dimusuhi. Loh, enggak apa-apa dimusuhi. Yang penting enggak dimusuhi Nabi. Ngapain takut dimusuhi sama manusia? Orang itu kalau mesti takut dikomentarin orang, takut dimusuhin orang, takut dijelek-jelekin sama orang, enggak bisa jadi wali. Jadi ya makomnya segitu terus, tidak mungkin jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rela, sekalipun nggak apa-apa, ada orang nggak suka, yang penting Allah suka, baru nanti bisa diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya lagi, itu tadi grup WhatsApp, berarti Anda punya WA, di WA ada grup, terus ada orang ngomongkan aibnya, berarti zina 30 kali. Jadi kalau ada maaf naudzubillah min dzalik, orang yang berbuat yang seperti tadi saya sebutkan itu tapi dia tobat, jauh lebih baik daripada orang yang menggunjing orang lain dan dia tidak pernah bertobat. Makanya itu dosa bukan dosa kecil, itu dosa besar. Naudzubillah min. Yang kedua, Nabi SAW senangnya di rumah kita. Sunnah Nabi hidup apa enggak? Ya, sunnah Nabi hidup itu caranya gimana? Ya lihat keluarga kita, kalau masuk rumah kaki kanan atau kaki kiri? Masuk rumah kaki kanan. Kemudian pertama kali diucapkan apa? Assalamualaikum. Mengucapkan salam. Kata nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, Nabi menasihatkan kalau kamu masuk rumah dan kamu mengucapkan salam, maka di rumahmu akan berlimpah kebaikan. Jadi kita ini masuk rumah kaki kanan, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Oh, jangan dikira itu masuk rumah. Itu tidak sekedar masuk rumah, itu mendatangkan kebaikan di rumah kita masing-masing. Jadi kalau ada rumah kok banyak ruwetnya, kalau ada rumah banyak ruwetnya, bukan rumah tangga, rumah duka namanya. Maka kalau ada rumah kok kurang harmonis dan sebagainya,
kuncinya diperbaiki, masuk rumah ikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk rumah kaki kanan, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Itu kalau dilakukan, insya Allah rumahnya berlimpah dengan kebaikan. Nah, kita semuanya pulang dari Majelis Maulid ini, kita harus lihat semangat kita bukan hanya memuliakan Nabi di Majelis Maulid, tapi semangat kita adalah menjadikan kita setiap saatnya memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan anak mengidolakan orang yang gak bagus. Ayo coba. Kalau makanan dimakan mungkin gak ada efeknya. Anak mengidolakan orang yang gak bagus, efeknya dunia sampai akhirat. Sekarang anak-anak kita kenal gak sama Rasulullah? Kenal gak? Kita aja yang sudah kemana-mana maulid dan sebagainya, masya Allah. Alhamdulillah, saya harus mengapresiasi Majelis Jamuri luar biasa siang hari ini, karena waktu ceramah tidak ada yang ngobrol. Itu layak diapresiasi. Saya kadang-kadang bingung sama majelis lainnya itu sudah datang maulid, isi maulidnya apa nggak ngerti karena pakai bahasa Arab. Waktunya diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, diceritakan tentang Nabi, ngobrol semuanya. Itu ibarat beli nasi goreng nggak pakai nasi. Berarti cuma apa? Tidak cekol berarti. Ya kita mati waras berarti gitu. Tapi kalau Jamuri masya Allah semuanya tidak ada yang ngobrol, semuanya tuh. Kenapa? Tadi bahasanya mungkin Anda tidak sering ngerti, tapi ini tentang Nabi yang Anda ngerti. Anda itu kalau sayang sama anak, Anda akan miliki yang terbaik untuk anak. Kan masuk juga anak kita. Kok bisa cerita ini, cerita itu dengan lancarnya? Coba tanya ceritanya perang Badar gimana? Dulu sahabat itu kalau waktu antara maghrib dan isya mereka kumpul sama keluarganya atau menjelang itu mereka kumpul keluarganya. Setelah itu mereka di sore hari itu sering kali di rumah sahabat itu diceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW, terutama perang-perang. Karena anak itu sukanya perang. Lalu cerita hijrah Nabi mungkin bagi anak-anak kurang seru. Cerita perang Nabi kan seru. Tapi Allah mengatakan apa? Ilmu maghazi, ilmu dunia wal akhirah. Ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Sampai-sampai ulama itu khusus buat kita, judulnya Al-Maghazi Rasulullah SAW. Perang-perang yang dialami sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu perangnya Nabi itu ilmu dunia dan akhirat. Bayangkan coba, kalau perangnya orang lain nggak ada nilainya. Ilmu perangnya Rasul ini. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Anak kita dengar perangnya Nabi itu nggak jadi sadis. Kenapa? Karena isinya rahmat, karena isinya ilmu, karena isinya nur, isinya cahaya. Kalau dengar kisah perangnya Rasulullah SAW, termasuk urusan sama anak, jadikan anak kita mengidolakan Rasulullah. Anak kita bisa cerita tentang Rasul, bisa cerita tentang misalkan perjalanan hidup Nabi Muhammad, bisa cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, bagaimana Nabi waktu dengan para binatang. Masya Allah. Ceritakan sama anak kita hikayatnya para nabi. Nabi Ibrahim kita kisahkan, Nabi Isa kita kisahkan. Nabi Isa itu luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Selesai kita mengisahkan Nabi Isa, jangan lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bukan hanya menghidupkan orang mati. Batu benda mati bisa bertasbih ketika dipegang sama Rasulullah SAW. Bayangkan coba, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad batu yang benda mati dipegang sama Nabi, bertasbih di tangan Nabi. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar dan ada para sahabat menyaksikan mukjizat tersebut. Ada bayangkan? Nabi Dawud itu kerjaannya itu pandai besi. Makanya setiap laki-laki itu harus bekerja dan bertanggung jawab. Nanti sampai ke sampai ke siku nanti kurang nyetel YouTube aja. Nabi Muhammad harus kerja. Nabi Dawud aja itu
kerja. Kenapa kok orang laki itu harus kerja? Karena ada dosa yang gak akan diampuni sama Allah kecuali capek ketika kerja untuk keluar. Ya, capek cari nafkah untuk keluarga itu menjadi pelebur daripada dosa. Nabi Dawud itu kehebatannya, itu pandai besi. Itu besi di tangan Nabi Dawud kayak adonan tepung di tangan ibu. Kayak adonan tepung di tangan karyawan roti Alibaba begitu. Di lengkap-lengkok gitu bisa kan? Adonan, namanya adonan ya kan? Nah, ini besi tangan Nabi Dawud seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar ada sahabat, ya Rasulullah, pedang saya patah sudah perang. Sama Nabi gambarkan kayu, pakai ini ya. Kamu pakai ini ya. Akhirnya dikasih kayu sama Nabi. Ini sahabat. Nggak terus protes, untung bukan kita jadi sahabat. Kita jadi sahabat, nggak tahu sudah punya protes mungkin. Oh ya Rasulullah siap, dipegang begitu mau perang jadi pedang. Kayu jadi pedang di tangan Nabi Muhammad SAW. Jika itu, bahkan pedangnya itu terus ada, pedang itu terus ada, bahkan sampai sahabatnya wafat pedangnya masih ada. Pedangnya itu tak pernah dipakai orang oleh para sahabat itu. Perang Badar itu.